Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Biarlah urapan Tuhan ada bagi kita semua. Siapkan hati Bapak Ibu, biarlah kita terima apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk hari yang baru yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Kami tahu Tuhan selalu ada beserta kami. Pimpin kami terus Tuhan di dalam Engkau. Jaga hati kami, pikiran kami, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan ibadah ini. Urapi kami Tuhan semua Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kami. Dalam nama-Mu, amin. Biar hati kita seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Kita rindu Tuhan jamah kita. Kita rindu Tuhan urapi kita. Sebab Tuhanlah satu-satu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
kekasihmu. Haleluya, tinggal di dalammu, tinggal bersamamu, Yesus. Engkau kekuatanku, Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan kita yang hidup. Haleluya, Yesus. Shikiara baralala, shikiara baralala. Oh, inama takara baralala. Shira baralala, shira baralala. Shikiara baralala, shikiara baralala. Oh, inama takara baralala. Shikiara baralala. Hati kami memuji-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami Tuhan adalah milik-Mu Tuhan. Buatlah kami semakin rindu di dalam Engkau Tuhan. Buatlah kami semakin melekat dengan Kau Tuhan Yesus. Mencari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi seperti Engkau inginkan Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau-lah yang menjadi satu-satunya kekuatan bagi kami. Shikiala baralala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Oh, inama takara, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau
Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selamanya Tuhan baik bagi kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan baik bagi kita. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat kedua jempolmu ya. Mari kita nyanyikan, kita katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ayo katakan lagi. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakannya sama-sama. Dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan hati sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin kita, Roh Kudus yang menjamah hati kita, dan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan benar-benar masuk dalam seluruh kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa
nyata mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, serahkanlah segala kekhawatiran hanya kepada Bapa kita. Biar Roh Kudus yang memimpin kita hadir di setiap langkah kita. Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan pernah khawatir dengan apapun juga. Sekalipun dunia sekarang berkata begitu sulit dan begitu sukar, tapi ingat, Allah beserta kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Biar Dia mengambil alih seluruh apa yang menjadi beban kita. Bagian kita adalah percaya Tuhan bekerja buat kita. Syikiala baralala. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan yang mengurapi kami. Biarlah seluruh hati pikiran kami dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syikiala baralala. Hadirat Tuhan melingkupi kami. Hadirat Tuhan ada bersama Bapak Ibu yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara di
ibadah online di renungan firman Tuhan pada kesempatan ini, pada minggu ini. Saya percaya dan saya berdoa supaya setiap saudara, setiap kita semua yang menyaksikan ibadah ini, menyaksikan khotbah tayangan ini dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Pada minggu yang lalu dan pada bulan ini kita belajar mengenai berkat. Kalau saudara ingat minggu yang lalu kita belajar mengenai bagaimana saudara memperkatakan berkat bagi keluarga saudara, melepaskan berkat, bagaimana saudara mengambil kemenangan itu yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Saudara diberkati, sebelum kita masuk dalam apa yang Tuhan mau bicarakan bagi kita semua, saya undang saudara untuk kita boleh berdoa bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Tuhan pertemukan kami kembali, walaupun melalui online, tetapi Tuhan hadir dalam setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Mari Bapak lawat setiap kami, supaya firman kebenaran Tuhan boleh menjadi bagian setiap kami. Kami diberkati, kami diurapi, dan kami mau tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Dan terima kasih Bapak, firman Tuhan berkata siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan memuaskan. Oleh karena itu Engkau sendiri yang memuaskan, Engkau sendiri yang melawat kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang lawat sehingga apa yang Tuhan sampaikan benar-benar boleh kami terima semua dengan bahasa yang mengerti, dan Tuhan sendiri yang materikan dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita masih ada dalam tema kita pada bulan ini adalah berkat, saudara. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada saudara, yang mau kita bahas, kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita melepaskan berkat, apa yang kita perkatakan bahwa bagaimana perkenan Tuhan melindungi kita, mengelilingi kita seperti perisai. Nah, minggu ini masih ada hubungannya dengan minggu yang lalu, bahwa bagaimana perisai Tuhan itu benar-benar menjadi benteng kita, menjadi pertolongan kita, menjadi perlindungan kita. Saudara berkati, belakangan ini, di awal tahun, saudara, ada beberapa hal yang menjadi menarik dalam pelayanan kami, yaitu bagaimana serangan iblis secara terang-terangan mulai banyak menunjukkan kepada anak-anak Tuhan. Pada awal-awal tahun ini kami dihadapkan pelayanan bagaimana beberapa orang kerasukan, saudara. Tetapi ada yang anak Tuhan yang kerasukan, ada beberapa pekerja daripada anak Tuhan yang kerasukan. Bagaimana kita menghadapi serangan iblis? Tidak saja, saya tidak berharap bahwa saudara menghadapi itu face to face, tetapi saya percaya bahwa saudara bisa menang. Tetapi serangan iblis pada hari-hari ini ada begitu banyak hal. Ada begitu banyak cara bagaimana kita menghadapi itu, saudara. Oleh karena itu, judul khotbah pada kesempatan ini adalah, mau saya sampaikan kepada saudara, judul khotbahnya adalah tetap teguh dalam iman. Tetap teguh dalam iman. Mari buka firman Tuhan, 1 Petrus 5, 8 sampai dengan 9. 1 Petrus 5, 8 sampai dengan 9. Saya akan baca, dan saudara bisa mengikuti sama-sama kita baca pada hitungan yang ketiga. 3, 2, 1. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara berkati, ketika saya masih remaja pada waktu itu, saya diajari bahwa ketika kita ingin melawan iblis, ketika saya ingin melawan iblis, maka saya harus menghardiknya. Saudara, jadi setiap kali pikiran jahat muncul di benak saya atau saya dicobai, maka saya akan mendapati diri saya berkata, aku menolakmu iblis dalam nama Yesus. Aku mengikatmu iblis, pergi dari hidupku. Pergi iblis, saya tengking dalam nama Yesus. Saya akan dapati diri saya untuk melakukan itu, saudara. Ketika cobaan datang, ketika pikiran buruk datang, maka saya akan melihat diri saya akan dapati diri saya untuk memperkatakan hal-hal seperti itu. Karena saya diajari, saudara, bahwa ketika kita bertemu iblis, ketika menghadapi cobaan, melawan iblis, kita harus menghardik. Tetapi, saudara, hal ini berlangsung cukup lama, saudara.
Apa yang saya lakukan ini berlangsung cukup lama, sampai suatu hari Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa meskipun saya telah melawan iblis, tetapi faktanya adalah bahwa saya telah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara dengan iblis daripada saya bicara dengan Tuhan. Saya lebih sadar akan iblis daripada Tuhan sepanjang hari. Jadi tiap kali jalan ketemu pikiran buruk, saya tengking dalam nama Yesus. Engkau iblis, saya tengking dalam nama Yesus. Ketemu pencobaan, ketemu masalah, saya tengking dalam nama Yesus. Saya tengking, engkau iblis pergi. Apa yang terjadi, saudara? Saya menjadi lebih sadar akan iblis. Saya lebih banyak bicara dengan iblis daripada dengan Tuhan. Saudara yang berkati, sampai suatu waktu saya mempelajari firman Tuhan dan menyadari bahwa kita melawan iblis. Apa yang Tuhan ajarkan buat kita pada malam hari ini, lihat baik-baik di 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Saya bisa lihat ayat yang ke-9, supaya ditampilkan separuh aja. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sampai di situ. Saya bisa lihat baik-baik ayat 9. Sekali lagi, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Itu firman Tuhan. Jadi saudara, saya sampai mempelajari firman Tuhan, saya sampai satu titik mempelajari firman Tuhan, saya menyadari bahwa kita melawan iblis, yaitu tidak dengan berfokus pada melawan dia. Kita tidak fokus kepada iblis, tidak fokus bagaimana kita melawan dia, tapi dengan apa yang firman Tuhan katakan, diteguhkan dalam iman. Apa maksudnya, saudara? Diteguhkan dalam iman. Apa yang Tuhan bicara buat kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, pada siang ini, apapun yang sudah saksikan tayangan ini kapan saja, bahwa apa yang Tuhan bicara buat kita, bagaimana kita diteguhkan dalam iman. Diteguhkan dalam iman bahwa kita dibenarkan. Sekali lagi katakan dibenarkan. Sama-sama bilang dibenarkan. Kita, saudara dan saya, dibenarkan oleh Tuhan melalui darah Yesus. Jadi ketika kita melawan iblis, apa yang Tuhan mau adalah iman kita, bahwa kita semua diteguhkan bahwa kita ini adalah kebenaran Tuhan. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, bahwa kita adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus. Apa maksudnya? Buka 2 Korintus 5 ayat 21. Mari saudara lihat 2 Korintus 5 ayat 21. Sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dan ini sama-sama lebih keras katakan, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, ini yang firman Tuhan mau supaya kita mengerti. Ketika iman kita diteguhkan, yaitu kita diteguhkan bahwa kita adalah kebenaran Tuhan dalam Yesus. Oleh kuasa darah Yesus, saudara dan saya sudah dibayar dengan darah yang mahal. Sudah ditebus dengan kuasa darah Yesus. Itu yang mau, Tuhan mau. Ya, ketika kita melawan iblis, sadarlah karena iblis berjalan seperti singa mengaum. Dengan cara apa kita melawan iblis? Dengan cara iman yang diteguhkan. Iman yang diteguhkan, bagaimana iman yang diteguhkan bahwa kita adalah kebenaran. Kuasa darah Yesus telah menebus kita. Supaya dalam dia, firman Tuhan bilang, di 2 Korintus 5, 21 bagian akhir, supaya dalam dia, sama-sama katakan, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara ini berkati sampai kepada saat pemahaman ini, mungkin saudara berkata, bagaimana? Apakah dengan melakukan itu, dengan iman diteguhkan, apakah iblis berhenti? Saudara, tentu saja iblis tidak akan berhenti. Sebelum Yesus datang kedua kalinya, iblis tidak akan berhenti. Iblis akan terus mengingatkan saudara tentang kesalahan saudara. Iblis akan terus mengingatkan saudara tentang kegagalan saudara. Iblis akan terus berbicara mengenai dosa saudara. Dan dia akan beritahu saudara bahwa karena hal-hal ini, karena dosa saudara, karena pelanggaran saudara, karena kelalaian saudara, saudara tidak bisa menerima kesembuhan saudara. Mungkin saudara sakit. Dan iblis juga berkata bahwa karena dosa saudara, bahwa kelalaian saudara, saudara harus bayar kesalahan saudara. Karena dosa, karena kesalahan saudara, saudara harus bayar dengan sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada keluarga saudara.
Karena dosa, karena kegagalan, karena kelalaian saudara, maka saudara harus bayar dosa itu, kegagalan itu dengan bisnis yang tidak bisa berkembang, dengan kehancuran ekonomi, dengan masalah pada hubungan dengan anak, masalah dengan hubungan dengan suami dan istri, dengan orang tua, karena merupakan bayaran daripada harga yang harus dibayar. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, seringkali tentu kita dengar khotbah yang berkata bayar harga. Mau saya katakan di sini saudara bahwa saya tidak begitu setuju dengan istilah itu. Berapa yang kita bisa bayar bagi Tuhan? Bukankah Tuhan sudah membayar itu? Lalu berapa yang kita bisa beri bagi Tuhan? Ketika pertukaran ilahi terjadi, saudara mesti paham benar ini. Ketika pertukaran ilahi terjadi, jadi ada satu garis di tengah, saudara, menjadi suatu batas untuk bertukar. Tuhan hanya mempunyai semua yang baik. Tuhan tidak memiliki kecacatan. Semua yang baik ada bagi Tuhan. Sementara di pihak kita, saudara, semua yang jahat, semua yang buruk, semua yang tidak baik itu kita miliki. Dan pertukaran ilahi itu terjadi. Di mana? Di garis ini adalah mesbah pengorbanan. Di mana itu adalah salib Tuhan. Ketika Tuhan berjalan, itu menggiring kita untuk menempati tempat Tuhan dan Tuhan menempati tempat kita. Apa yang kita tukarkan kepada Tuhan? Kita hanya bisa menukarkan dosa kita. Kita hanya bisa tukarkan pelanggaran kita. Kita bisa tukarkan kesalahan kita. Kita bisa tukarkan pikiran kita yang seringkali mendakwa kita. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Iblis seringkali datang kepada saudara. Bahwa saudara tidak bisa sembuh. Kenapa? Karena ada dosa. Saudara tidak bisa mengalami suatu pemulihan. Kenapa? Karena ada dosa. Bahkan saudara berpikir bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dalam bisnis. Sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup saudara, menimpa keluarga saudara. Karena saudara harus bayar. Saudara yang berkati, dikasihi Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti bahwa tidak ada hal yang perlu saudara bayar. Iblis akan mencoba menuduh saudara. Iblis bahkan akan mengutuk saudara. Dan mencoba membujuk hati saudara untuk saudara bisa percaya bahwa dia bisa melakukan hal-hal buruk kepada saudara. Iblis akan coba itu. Dia kutuk saudara. Dia bujuk saudara. Dia pengaruhi saudara supaya hati saudara percaya. Ingat Yohanes 10 ayat 10 katakan yang bagian A, saudara, sebab iblis itu, si iblis dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Melalui apa? Melalui dakwaan dia. Melalui kutukan dia. Dia mulai bicara, saudara. Saya seringkali berkata bahwa cara iblis untuk mempengaruhi hati saudara, dia mulai datang dengan kata kerja ketiga. Kamu harus bayar harga. Begitu saudara dengar, iblis sekali saja dia berkata, masuk dalam hati saudara dan saudara mulai mengubah kata kerja pertama. Kata kerja ketiga menjadi kata pertama. Kamu menjadi aku. Aku harus bayar harga. Dan ketika saudara mengulang-ulang yang terjadi, saudara percaya. Ketika hati saudara percaya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Mau saya bilang kepada saudara pada kesempatan ini, ketahui dengan baik saudara, sebenarnya kebenarannya adalah sebenarnya iblis tidak bisa memaksakan apapun dalam hidup saudara jika dia tidak membujuk hati saudara. Sekali lagi saya ulangi, kebenarannya adalah sebenarnya iblis tidak bisa memaksakan apapun dalam hidup saudara kalau hati saudara tidak terpengaruh. Kalau dia tidak bujuk hati saudara dan hati saudara terpengaruh, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Tidak akan ada hal yang buruk yang terjadi. Itu strateginya, saudara. Itu kebenarannya. Ya, sekali lagi saya bilang, iblis tidak bisa paksakan apapun dalam hidup saudara. Kalau dia tidak bujuk hati saudara.
dan hati saudara tidak dapat diyakinkan. Dan hati saudara, catat baik-baik, garis bawahi ini. Dan hati saudara tidak dapat diyakinkan jika hati saudara teguh dalam iman. Amin. Jadi iblis tidak bisa paksakan apapun terjadi dalam hidup saudara, hal yang buruk. Kalau dia tidak pengaruhi hati saudara, dia tidak bujuk hati saudara. Dan ketika hati saudara teguh dalam iman, sama-sama dengan saya katakan teguh dalam iman. Yang dimaksud di firman Tuhan tadi di 1 Petrus 5 ayat 9. Lawannya dengan iman yang teguh. Jadi iblis tidak bisa pengaruhi saudara ketika saudara dia tidak bujuk hati saudara dan hati saudara teguh dalam iman. Lihat Ibrani 10 ayat 22, kita bicara mengenai hati. Ibrani 10 ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan apa? Hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Sekali lagi sama-sama kita baca Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara diberkati, hati saudara sudah diteguhkan dalam kebenaran. Sudah dibasuh, saudara. Hati nurani yang jahat sudah tidak lagi menjadi bagian saudara. Hati saudara sudah dibasuh. Tubuh kita sudah dibasuh dengan air yang murni. Apa yang air yang murni? Ingat, ketika Yesus berjumpa dengan wanita Samaria, dia berkata, kalau engkau minum air ini, engkau tidak akan haus. Air yang murni adalah Yesus. Ketika engkau dibasuh dengan kebenaran, dengan Yesus, ya, saudara berkati, maka saudara bisa dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, bahwa kebenaran menjadi bagian saudara. Hati saudara sudah ditegakkan, diteguhkan dalam kebenaran. Tuhan berkata bahwa sekali saudara diteguhkan, Tuhan berkata bahwa ketika saudara diteguhkan dalam kebenaran, ingat baik-baik, firman Tuhan berkata, kamu akan jauh dari penindasan, karena kamu tidak akan takut dengan teror, engkau tidak akan khawatir, engkau tidak akan cemas, saudara. Karena itu tidak akan mendekati saudara. Lihat firman Tuhan, Yesaya 54. Yesaya 54 ayat yang ke-14. Perhatikan apa yang Tuhan janjikan. Ketika engkau diteguhkan, hati saudara diteguhkan dengan kebenaran. Yesaya 54 ayat 14, sama-sama kita baca. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Dan ketika engkau ditegakkan, saudara, ingat, lanjut. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Amin, saudara. Bagaimana hati saudara pada saat ini Tuhan mau ajak saudara. Supaya hati kita semua diteguhkan dengan kebenaran. Supaya berkat pertolongan Tuhan, berkat daripada jalan keluar daripada apa yang saudara hadapi, menjadi bagian saudara. Iblis tidak dapat mencuri berkat Tuhan. Oleh karena itu saudara, ayat 10, Yohanes 10 ayat 10 dalam lanjutannya tadi, tetapi Yesus datang supaya kita, supaya saudara, supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Tetapi Yesus datang. Amin. Ketika hati saudara diteguhkan, saya ulangi lagi, supaya kita semakin teguh. Ketika saudara hati saudara diteguhkan dengan iman, dengan adalah kebenaran. Iman yang adalah kebenaran. Bahwa engkau adalah kebenaran dalam Yesus. Maka engkau tidak usah takut lagi. Engkau tidak usah cemas lagi. Karena ancaman itu, karena teror itu, karena bahaya itu. Firman Tuhan bilang apa? Tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan ketika Yesus datang. Menjadi tantangan kita, saudara. Ingat baik-baik tadi di awal khotbah saya katakan bahwa iblis menggunakan berbagai cara.
Ketika saudara mulai lebih banyak buka media sosial, saudara bukan lebih banyak bicara dengan iblis mungkin hari-hari ini. Saudara tidak seperti saya waktu dulu. Saudara, kita mulai tiap kali pikiran, masalah dalam tengking dalam nama Yesus, bicara, iblis engkau pergi dalam nama Yesus. Mungkin sudah tidak. Tetapi apa yang terjadi? Iblis menggunakan trik yang lebih halus. Saudara mulai buka media sosial. Mulai baca pendapat-pendapat ahli yang notabene saudara tidak kenal. Saudara mulai baca berita. Buka televisi. Ya. Saudara mulai khawatir, saudara mulai serap informasi itu. Yang tanda kutip mungkin lebih banyak sekarang informasi negatif. Saudara mulai serap itu dan saudara mulai khawatir. Pilihan di sini, siapa yang lebih besar dalam hidup saudara? Apakah pendapat ahli yang saudara tidak kenal? Apakah pendapat bahkan orang-orang di sekitar saudara yang mulai juga ikut untuk mengutuk, dipakai iblis untuk menyampaikan kutukan, untuk membujuk hati saudara, seperti yang saya sampaikan tadi. Membujuk hati saudara. Iblis pakai banyak cara. Tetapi ketika saudara diteguhkan dalam iman kebenaran, maka iblis tidak akan dapat melakukan apa-apa dalam kehidupan saudara. Dia tidak punya kuasa. Ingat firman Tuhan tadi di Yesaya, saudara. Bahwa ketika engkau ditegakkan dalam kebenaran, engkau jauh dari kekejutan, engkau tidak usah lagi takut. Karena teror itu, karena bahaya itu, karena kekejutan tidak akan mendekat kepadamu. Amin. Saudara diberkati, jadi sekarang saudara bisa berkata, hati saya didirikan dalam kebenaran. Hati saya diteguhkan dalam kebenaran. Saya dapat dengan berani menyatakan, ya saya mungkin punya masalah yang dalam hidup saya. Tapi saya tidak bersalah di mata Tuhan. Saya dibenarkan di mata Tuhan oleh iman karena apa yang telah dilakukan Kristus. Saya benar oleh darah Yesus. Amin. Saudara bisa ikuti saya katakan ini. Hati saya sudah diteguhkan dalam kebenaran. Masalah ini mungkin terjadi. Mungkin fakta itu ada. Saudara tahu fakta? Fakta itu ketika sesuatu terjadi dalam hidup. Saudara bisa lihat itu terjadi. Tapi mau saya bilang kepada saudara pada kesempatan ini, bahwa kebenaran ada di atas fakta. Amin. Contohnya, ketika air menjadi anggur. Faktanya, anggur habis, saudara. Kebenarannya, Tuhan berkuasa. Air diubah menjadi anggur. Apa yang terjadi dalam hidup saudara pada saat ini? Entah itu fakta mengatakan, saya sedang sakit, itu fakta. Tapi kebenarannya berkata, bahwa oleh bilur-bilurnya, engkau sembuh. Fakta berkata, engkau sedang kekurangan pada saat ini. Tapi kebenarannya berkata apa? Bahwa Yesus datang, supaya engkau memiliki kelimpahan. Itu yang kita klaim pada hari ini. Itu yang kita percaya dalam hati kita pada saat ini. Ketika engkau ditegakkan dalam kebenaran, engkau akan lihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara berkati kasih Tuhan. Begitulah cara saudara melawan iblis. Inilah cara yang tepat untuk melawan iblis dan membuat saudara menjadi tidak terkalahkan. Ini yang membuat saudara dari satu pemenang kepada pemenang yang lain. From glory to glory, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ini caranya saudara terima berkat Tuhan. Ini caranya saudara menang atas iblis. Ini caranya saudara jadikan hidup saudara menjadi bejana bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudara, saya undang saudara bangkit berdiri untuk kita dapat berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam setiap kesempatan kami pada ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kami mengucap syukur karena Engkau meneguhkan setiap perkataan Tuhan dengan Roh Kudus. Materaikan setiap anak-anak Tuhan dengan kebenaran ini, supaya mereka boleh hidup di dalam iman yang diteguhkan dalam kebenaran. Bahwa Engkau mengasihi mereka
bahwa darah-Mu tercurah bagi mereka sehingga mereka adalah menjadi kami semua kebenaran dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, ketika hati kami diteguhkan, maka kekejutan itu, maka teror itu, maka bahaya itu tidak akan mendekat kepada kemah kami, tidak akan mendekat kepada kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, segala kekhawatiran kami pada saat ini ketika kami hadapkan kepada Engkau, maka sinar kasih-Mu akan menjauhkan segala ketakutan, akan menjauhkan segala bahaya, ancaman iblis meleleh di hadapan Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Oleh karena itu, saudara, angkat tangan saudara. Saya berdoa bagi saudara, terima kasih Tuhan. Pada saat ini mereka mengangkat tangan mereka. Mereka rindu akan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan sudah menjadi bagian mereka. Engkau yang menjamah setiap tangan yang terangkat, setiap kekhawatiran mereka, setiap kecemasan mereka, setiap ketakutan mereka, dihancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Sebab hati mereka sudah ditegakkan dalam kebenaran, yaitu Yesus yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan telah memberi kita kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa Indonesia, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, menteri-menterinya, dan seluruh pembantu-pembantunya sampai ke daerah-daerah. Tuhan yang menjamah mereka, supaya mereka diberi hikmat daripada Tuhan, untuk memampukan mengambil setiap keputusan, memimpin bangsa ini, untuk berjalan keluar dari tanah Babylon, menuju kepada tanah yang Tuhan tentukan bagi bangsa kami, yaitu tanah yang diberkati, bangsa yang diberkati, bangsa yang lepas daripada krisis, bangsa yang lepas daripada pandemi, karena nama Tuhan dipermuliakan. Libatkan gereja Tuhan, supaya nama Tuhan melawat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, dan pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Mari saudara kembali sekali lagi buka tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus yang telah mati kayu salib, supaya kita terima pengampunan, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, supaya kita terima kebenaran, sehingga firman Tuhan berkata, berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kalau sudah diberkati, jangan lupa bagikan link ini, klik like, atau saudara bisa tinggalkan komen. Saudara bisa hubungi nomor telepon untuk menyampaikan doa saudara, supaya kita sama-sama bisa support dalam doa. Terima kasih sekali lagi. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Shalom. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yes. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.